Jumpa lagi teman-teman bersama podcast Kopi Pahit by Pensa TV. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang telah hadir bersama kita. Yang pertama adalah Ketua Umum KONI Kabupaten Sleman, Bapak Haris Sutarto, dan juga Wakil Ketua 2 KONI Kabupaten Sleman, Bapak Sukiman Hadiwijaya. Tepuk tangan untuk mereka berdua, teman-teman. Luar biasanya kenapa, teman-teman? Luar biasanya karena Sleman itu punya peran yang sangat besar bagi pembinaan olahraga prestasi di daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa saya bicara demikian? Yang pertama, indikator pembinaan olahraga prestasi di kabupaten atau di daerah istimewa Yogyakarta itu adalah Pekan Olahraga Daerah yang diselenggarakan 2 tahun sekali. Betul nggak Pak? Betul. 2 tahun sekali, teman-teman. Dan di tahun 2025 ini, Sleman mengukir sejarah dengan 4 kali secara berturut-turut menjuarai Pekan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama di tahun 2019 ya Pak? Ya. 2019, lalu lanjut di tahun 2021, 22, 25. Oh iya, 25. Jadi sebelumnya itu 2017 ya, Fred? 2017, 2019, 2022, lalu lanjut di 2025. Itu yang luar biasa. Tapi bedanya, teman-teman, ini di pengurusannya berbeda-beda. Jadi dari awal 2017, 2019 sampai 2022, lalu ganti ke pengurusan lagi, juara lagi di 2025. Dan ini sudah ganti lagi, teman-teman. Dan di masa kepengurusannya Bapak Haris Sutarto. Tantangannya ke depan ini luar biasa Pak Haris. Di 2027 ini tantangannya jenengan itu rada napa nggih secara kasarane rada berat. Karena 5 itu berarti kalau di kita sempurna, Pak. Sempurna itu dalam artian tutupannya kita ngeri-ngeri. Nggih mboten, Pak? Tutupannya nanti di Kulon Progo. Kalau Kulon Progo jenengan bisa juara umum lagi berarti pun sempurna. 5 semuanya sudah lengkap nih Pak. Secara kasarannya dari pengurus niku pun gleleng banget. Itu kira-kira tantangan ke depan akan seperti apa? Akan dibawa kemana Bapak nanti KONI Sleman ini? Untuk tantangan KONI Sleman ke depan tentunya tugas utama kami secara umum adalah bisa menjuarai Porda ya. Karena ini juga sudah diwarisi juara 4 kali berturut-turut. Tentunya minimal juara Porda itu harus dipertahankan ya. Dan untuk bisa mempersiapkan ini tentunya kami nanti akan segera evaluasi terhadap capaian cabur-cabur yang kemarin maju di Porda Gunung Kidul. Selain juga pembenahan mungkin secara organisasi karena ada beberapa cabur yang kepengurusannya kurang aktif, itu juga nanti perlu kita benahi kepengurusan supaya cabur tersebut bisa jalan dengan baik dan bisa memenuhi target yang ditetapkan oleh KONI untuk cabur tersebut kan gitu. Nah kemudian dengan PR yang berat ini tentunya kami juga akan segera nanti saksek karena untuk persiapan Porda itu kalau kita hanya ambil separuh 1 tahun itu juga terlalu mepet. Terlalu mepet. Tapi untuk hal-hal tertentu harus kita siapkan di tahun sebelumnya. Mungkin terkait dengan perhitungan target dan capaian dan lain sebagainya harus kita perhitungkan di tahun pertama saya nanti kan gitu. Sehingga nanti tahun kedua tinggal secara teknis bisa melakukan peningkatan kualitas atlet untuk maju di PON Kulon Progo. Gitu. Nah, selain itu, selain target juara umum Porda, tentunya kami juga ingin atlet-atlet Sleman itu bisa
bisa promosi di tingkat nasional maupun internasional seperti yang Mbak Safira maupun Pasa itu bisa membawa melangkah ke tingkat internasional kan gitu. Nah, kami berharap nanti kami akan koordinasi dengan cabur apabila ada atlet yang cukup potensial itu bagaimana kita membina bersama untuk bisa lebih maksimal peningkatan kualitas capaian atlet tersebut sehingga bisa diorbitkan ke tingkat nasional maupun internasional. Berarti pada intinya adalah sumbang, tidak cukup hanya untuk berhenti di Porda ya Pak? Iya. Tapi bagaimana Sleman memberikan sumbangsih yang cukup bagi daerah istimewa Yogyakarta, nanti di PON NTT di 2028 juga berkontribusi secara nasional, di level nasional. Ya. Jadi untuk tanah air gitu ya? Ya, Itu luar saya biasa. seperti itu. Siap. Ada tambahan Pak Kiman? Kira-kira pripun niki langkah ke depan seperti apa nih Pak Kiman? Terima kasih para pemirsa sekalian. Setelah kita selesai mengikuti Porda 2025, tentu kita bisa melihat dari hasil para juara dan para cabur yang tidak juara di anggota KONI Sleman dari 50 cabur saat ini. Kalau kemarin kan 45, nggak tanding 1. Nah, dari 44 yang ikut di Porda, ada 3 cabang olahraga cabur yang organisasinya dari anggota Sleman ini sama sekali tidak mendapatkan medali emas. Berarti sekira dari organisasi itu memang dipandang harus memerlukan ketegasan organisasi secara baik. Karena pengelolaannya juga dari 3 itu kebetulan olahraga permainan semua. Tidak mendapatkan medali semua. Maksud saya medali emas. Nah, untuk ini nanti kita akan benahi organisasinya. Kemudian tata kelolanya di pelatkapnya atau di caburnya dalam bentuk prestasinya. Nah, ini nanti yang kita benahi adalah organisasinya. Kalau yang lain setidaknya kalaupun minim dari target, tetapi ada medalinya emas, itu masih lumayan mending. Tapi kan yang semua kita target, karena yang kita tidak target, ya kita berangkatkan, tidak kita berangkatkan. Sehingga harapannya kalau ditarget itu siap tanding, siap mendapat medali emas. Tetapi sekali lagi, catatan di Sleman, KONI Sleman, anggotanya KONI Sleman, itu yang tidak mendapatkan medali adalah yang organisasinya memang tidak baik. Berarti bisa jadi tolak ukur gitu Pak. Bisa jadi tolak ukur bahwa jika organisasinya tidak baik, prestasimunya pun kemungkinannya juga. Jadi secara manajemen organisasi, kalau organisasinya tidak baik, 1, pengelolaan atlet, ofisial maupun perjalanan tanding kompetisi tidak maksimal. Yang kedua, terkait dengan pengelolaan keuangan, biasanya juga tidak baik. Masih ada apa? Kira-kira begitu. Nah, terus ada beberapa aspek penting nih Mas. Dalam olahraga itu termasuk salah satunya adalah pelatih yang kapabel lah, yang bagus. Pelatih yang bagus, lalu sarana prasarana yang memadai, organisasi yang baik itu menjamin kelangsungan atlet. Kira-kira di Sleman sendiri kan memang sebenarnya sudah cukup mumpuni ya Mbak, karena daripada kabupaten kota lain kalau saya bilang Sleman itu punya fasilitas yang cukup bagus, tapi ternyata itu pun masih kurang ya Pak. Itu pun masih kurang. Ada pertanyaan juga dari menembak. Itu kira-kira nanti masa depan menembak seperti apa Pak? Karena mana menembak itu kan kemarin di Maguwarjo, tapi sekarang belum bisa kembali ke Maguwarjo. Seperti apa nanti langkah ke depan, Pak Haris? Yeah. Untuk melengkapi sarana dan prasarana, nanti kami akan koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati. Ya. Karena kami sudah beberapa kali ngobrol dengan Pak Bupati, Pak Bupati juga ingin melengkapi sarana prasarana olahraga
prestasi di Kabupaten Sleman. Dan ada beberapa yang kemarin sudah disampaikan, walaupun nanti realisasinya di tahun-tahun mendatang, seperti Pak Bupati mau menjanjikan untuk lapangan atletik. Nah, kemudian untuk lapangan panahan. Lapangan panahan khusus. Ya, itu nanti karena kemarin Pak Bupati itu bilang ada lahan 2 hektar. Nah, mungkin nanti menembak itu bisa jadi satu lokasi dengan panahan, walaupun penataannya nanti seperti apa nanti kita tata kan itu. Sehingga harapan kami nanti dengan lengkapnya sarana prasarana otomatis kenyamanan atlet berlatih itu meningkat, prestasi juga akan meningkat. Bagus. Itu nanti jika memang itu terjadi, itu bisa terlaksana, mungkin akan jadi bagus, Pak. Olahraga fokus berkumpul jadi satu, menembak dan panahan, gitu Pak. Yang sama-sama membutuhkan olahraganya, kalau bisa bilang olahraga fokus, kan gitu. Itu luar biasa. Capaian prestasi yang bagus ya teman-teman. Bagi Sleman, itu di Porda tahun lalu, saya cek dulu di catatan saya, di Porda tahun lalu itu juara umum Sleman dengan capaiannya 170 medali emas, 178 perak dan 203 perunggu. Betul nggih, Mbah? Iya. Betul. Dan ini yang dinanti-nantikan atlet itu ya salah satunya penting. Nah, itu nanti biar teman-teman masih banyak yang nanya, karena banyak yang nanya bonusnya kapan. Nah, itu kira-kira akan seperti apa nanti mekanismenya, Bapak Waris? Ya, kalau untuk bonus memang sebenarnya sudah disediakan anggarannya, walaupun mungkin belum bisa seluruhnya untuk atlet ofisial maupun bonus ya. Mungkin yang nanti kita utamakan adalah bisa cair di tahun ini itu adalah untuk yang bonus atlet. Ya. Nah, kalau besarannya nanti kita belum tahu kepastiannya, tapi ada kenaikan lah dari bonus Porda tahun 2002 Sebelumnya ya? Sebelumnya. Ya, betul. Itu catatannya dicatat teman-teman, bonus atlet sebagian akan diserahkan tahun ini dan jumlahnya itu lebih besar dari yang tahun lalu. Tapi apakah diserahkan semua di tahun ini apa tidak nanti tergantung perhitungan ya Pak. Yeah. Saya perlu menambahkan untuk melengkapi ketegasan dari kebijakan dari Pemkab Sleman terkait dengan apresiasi pemberian bonus atau kata lain itu apresiasi dari hasil kerja atlet. Nah, ini kalau yang sudah diperhitungkan informasi ke kami selaku KONI, ini Pemkab pandangan saya peduli. Karena dikala sulitnya penganggaran, bahkan boleh dibilang pemangkasan-pemangkasan dari pusat, ini kan sudah dimanapun KONI juga kelabaan. Nah akhirnya Sleman ini bahkan sudah mengalokasikan sekira tidak semuanya, tetapi apa yang dari Pak Ketum Pak Hari Sutarto tadi betul demikian yang kami dengar, sehingga ini nanti wujud dari kepedulian Pemkab Sleman terhadap memperhatikan atlet. Nah untuk ini sama-sama kita tunggu, tetapi di tahun ini atau di tahun 2025. Terima kasih. Tentu yang pertama kita patut menunggu nanti di 2027 di Kabupaten Kulon Progo gebrakan-gebrakan Pak Haris beserta para pengurus ini akan seperti apa. Juga termasuk apakah mereka akan menyumbang lebih banyak lagi atlet bagi DIY di PON yang akan datang juga seperti apa. Karena biasanya berapa persen, Mbah? Biasanya menyumbang atlet untuk PON itu biasanya lebih dari 35% ya, Mbah? Ya kira-kira 33% ya. 33% ya? Dari seluruh medali yang direbutkan. Ya, itu bisa menyumbang atlet, jumlah atlet pun di atas paling banyak se-DIY.
paling banyak se-DIY. Dari itu gebrakan-gebrakan itu akan terus berlanjut. Oke, teman-teman, nanti kita ulik lagi seperti apa nanti perjalanan Pak Haris untuk bisa sampai ke olahraga, juga Mbah Kiman yang notabene berawal dari dukuh tapi berkecimpung di dunia olahraga dengan sangat lama. Nanti kita lanjut, kita jeda iklan dulu sebentar. Yap, jumpa lagi teman-teman. Kita akan bahas lagi bagaimana perjuangan KONI Sleman di periode yang baru ini. Pertama saya juga lupa tadi telat mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus baru KONI Kabupaten Sleman untuk periode 2025-2029 yang tadi sudah dilantik langsung oleh Ketua KONI Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pakualam ke-10. Mantan. Pak Kiman, kita lihat dari SK, ternyata ada pengurangan 5 personel dari total yang tahun periode sebelumnya 39 personel ya Pak, menjadi 34. Itu apa yang ingin dicapai? Kenapa yang lain ini buru-buru caranya nambah, ini malah gimana caranya untuk mengurangi? Ingin bekerja secara apa ini Pak Kiman? Terima kasih hadirin dan penonton semuanya. Saya Sugiman yang membidangi organisasi. Tentu kami menyampaikan usulan ke Ketua Umum terpilih. Ini bukan tanpa dasar. Dasar kami adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga KONI. Yang justru yang terbaru. Yang terbaru saat ini itu yang menjadi pedoman KONI di seluruh Indonesia. Setelah KONI dilantik Pak Marsiano selaku ketua, kemudian di DIY ini juga melaksanakan yang terbaru. Di situ postur organisasi lebih ramping. Kalau normatifnya dulu ada 39, ini 32 atau 34. Kita menggunakan 34 karena ada rumah tangganya. Sehingga bukan berarti kami sengaja mengurangi dari porsi atau personel kepengurus, tetapi mengeterapkan organisasi. Makanya Pak Ketum, Pak Haris Sutarto dalam hal mengisi rumah kosong organisasi, ini berdasarkan rumah yang kosong, bukan mengada-ada menambahkan rumah baru. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan person, itu juga Pak Ketum, menurut pandangan saya juga, satu, tidak meninggalkan teknokrat. Juga tidak meninggalkan orang-orang yang mendukung, namanya cabur. Yang ketiga, tidak meninggalkan unsur teknis yang terkait dengan penyelenggaraan organisasi. Entah itu keuangan, entah itu misalnya IT, teknologi informasi. Sehingga di situ melengkapi dari isian organisasi. Teknokratnya masuk, pendukungnya dari cabur masuk, dan dari teknisnya masuk. Kira-kira itu Bapak. Jadi ini yang ingin dicapai. Oke, saya tempat juga mendengar dari Kanjeng Gusti Bapak bahwa Sleman ini merupakan gudangnya atlet. Ingin menjadikan Sleman menjadi gudangnya atlet karena memang sudah tercipta dengan kultur yang bagus, sarana prasarana yang cenderung lebih lengkap dibanding kabupaten kota lain, cabur anggota juga lebih banyak, cabur-cabur baru juga masuk, berkembang juga dengan bagus. Nah ini kira-kira bagaimana KONI Sleman akan menyikapi itu Bapak untuk membuat agar potensi peta kekuatan itu tetap bertahan di Sleman, peta kekuatannya, terus jumlah atlet yang banyak dan berkembang di Sleman, koordinasi dengan siapa itu yang nanti akan terus dilakukan Pak Haris? Untuk bisa memperoleh bibit atlet yang baik itu tentunya tidak lepas dari tahap awal pembinaan atlet itu di pembibitan atlet. Nah, tentunya untuk bisa memperoleh bibit-bibit muda atau bibit awal itu tentunya kita harus koordinasi dengan cabur.
sekolah-sekolah. Kemudian juga selain talent sekut yang harus dilakukan cabur untuk mencermati di titik-titik pelatihan itu harus juga dilakukan ya. Karena kadang memang satu cabur itu susah untuk memperoleh bibit muda bagus itu. Contoh saya itu sudah ngelola angkat berat, angkat besi itu cukup lama sejak 2017 kalau nggak salah. Waktu masih PAPSI. Itu untuk memperoleh bibit yang muda potensial itu susah. Dapatnya nanti kalau seperti angkat berat itu dapat dari mantan-mantan atlet yang nggak berkembang di lain tapi punya postur dan power, baru masuk sudah usia cukup cukup tua. Cukup tua ya. Oh, berarti itu kendala yang mungkin hampir dialami di cabur-cabur yang notabene mungkin hampir dengan karakteristik yang sama, mungkin juga seperti itu. Jadi perpindahan atlet dari cabur yang sini tidak potensial lalu pindah ke cabur yang lain gitu ya Pak. Tapi lumayan kalau pindahnya ke PAPSI kan agak berbeda ya Pak. Rata-rata yang punya basic itu kan tidak banyak. Biasanya anak lari, kalau lari pindahnya ke rugby. Kalau nanti bela diri dengan ini tipikal yang sama. Karena kalau bibit-bibit atlet yang masih anak-anak sekali itu perlu support dari orang tua. Ya. Sehingga kadang saya kalau ketemu orang tua nganter atlet latihan itu, saya support orang tuanya untuk bisa memberi dorongan kepada anak-anaknya jangan sampai mereka terputus. Karena kalau anak-anak itu kadang masih bosenan, sehingga perlu support dan dukungan orang tua agar mereka bisa berlatih kontinu sampai pada usia-usia tanggung, tapi sudah kebutuhan latihan itu sudah masuk, itu baru bisa agak lepas gitu. Seperti di atletik itu kalau yang masih anak-anak angkat besi itu kan masih orang tua dukung harus support menggoni, nganter, itu kan. Dan itu fasenya fase senang-senang ya? Fase awal. Jadi fase senang-senang. Teman-teman, Pak Haris ini adalah ketuanya Pengda, pengurus daerah Persatuan Binaraga Fitness Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi beliau sudah mengundurkan diri ya Pak, karena terpilih menjadi Ketua Umum KONI Kabupaten Sleman. Sementara kalau Bapak Sukiman Hadiwijaya itu sudah tidak diragukan lagi, yaitu di bulu tangkis. Begitu nggak Mbah? Bulu tangkis kemarin berapa medali emas Mbah untuk Kabupaten Sleman? Untuk bulu tangkis dari 7 medali yang direbutkan, Sleman mengambil 6 medali emas. Atau hanya lepas satu? Lepas satu. Siap. 87% Mbak. Oke siap. Dan ada atlet yang di Pelatnas Mbak? Untuk atletnya ada di Jakarta yang jelas, di magangnya Pelatnas Pratama. Oh, Pelatnas Pratama teman-teman. Berarti atlet-atlet Sleman itu potensinya luar biasa teman-teman. Kalau kemarin kita pernah datengin si Pasha, itu besok kita coba lagi untuk datengin Safira, atau muncul lagi banyak yang lain. Sebenarnya ada satu atlet yang benar-benar saya pengen datengin, itu asli Sleman Mas. Itu pembalap tapi susahnya minta ampun untuk bisa ketemu. Moga-moga besok kita bisa hadirin lah. Oke, kalau gitu sedikit Pak Haris, kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman cabur atau teman-teman masyarakat umum bahwa KONI akan bergerak untuk terus membina atlet. Jadi saran nih mungkin untuk orang tua siswa yang mungkin belum mengarahkan anaknya untuk memiliki kegiatan positif berupa olahraga. Mungkin saran bisa ke cabur apa, bisa kemana itu, dan fasilitas yang dimiliki juga banyak. Itu kira-kira harapan Bapak nanti sebagai Ketua Umum KONI Sleman untuk
atlet-atlet baru biar muncul itu nanti seperti apa Pak? Monggo Pak. Harapan saya tentunya untuk bisa memunculkan atlet baru ini tidak lepas dari dukungan orang tua atlet, awal atlet yang masih muda ya. Karena keberlanjutan seorang atlet itu kalau di awal itu memang perlu support dari orang tua agar jiwa atletnya itu sampai bisa tertanam ke anak-anak mereka. Otomatis kalau sudah tertanam ke anak-anak, kebutuhan latihan dan kebutuhan lain yang terkait dengan karir atletnya akan muncul dengan sendirinya. Mengatur jadwal latihan dengan jadwal sekolah harus juga bisa disinkronkan agar kebutuhan sekolah dan atlet tetap bisa berjalan. Sehingga sebenarnya pilihan menjadi atlet itu cukup banyak karena dari segi cabur aja ada di Sleman ada 50 ya? Nah, 50 cabur prestasi ya teman-teman. Nah tentunya ini kan peluang bagi anak-anak yang memang gemar olahraga untuk ditingkatkan menjadi atlet. Ya. Betul. Dan ternyata atlet itu kalau digeluti dengan baik juga bisa menjadi menjamin masa depan. Iya, betul, menjamin masa depan, Bapak. Tapi itu tentunya harus ada semangat dan dedikasi untuk berlatih dengan baik. Kemudahan akses untuk atlet mencari sekolah pun di Sleman sudah bisa dibilang lebih mudah gitu ya Pak, untuk saat ini ya. Jadi atlet prestasi bisa milih kuliahnya pengen di mana, terus sekolahnya pengen di mana, KKU juga banyak, fasilitasnya juga lengkap. Jadi teman-teman jangan ragu kalau memang misal yang orang tua untuk pengen anaknya jadi atlet itu bisa segera bergabung dengan apa yang mereka sukai, termasuk bisa mereka suka di sepak bola, bisa bola voli, taekwondo, sepatu roda, berenang dan lain-lain. Saya kira fasilitas di Sleman sudah sangat luar biasa nih, Pak Haris. Di tingkat DI mungkin fasilitas di Sleman yang paling lengkap lah. Karena selain itu kita juga punya UNY yang setiap saat dibutuhkan mereka support untuk kepentingan atlet Sleman. Untuk membantu, termasuk kuliah, juga iptek, iptek olahraga, itu mereka support, luar biasa. Baik teman-teman, demikian podcast kita hari ini bersama Pak Sukiman, juga Pak Haris Sutarto. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Haris, Pak Kiman sudah mau hadir bersama kita hari ini. Pada intinya teman-teman, olahraga itu tidak hanya sekedar untuk menjaga tubuh Anda untuk tetap sehat, tapi dari olahraga juga bisa menjadi sebuah prestasi yang membanggakan, terutama bagi mereka yang masih berusaha di usia pelajar. Masa depan yang lebih terjamin, juga banyak lainnya. Maka jangan ragu untuk memulai aktivitas kalian untuk berolahraga dari hal yang kecil sekalipun. Tapi syukur-syukur olahraga prestasi. Demikian dari kita, salam Kopi Pahit. Terima kasih banyak.